Jemaah sekalian, kita langsung saja melihat, mungkin bisa dibaca ataupun terjemahannya mungkin dipahami. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang pentingnya melaksanakan sholat. Anna iqamah shalah huwa ahammu syai'in fil Islam. Bahwa melaksanakan sholat adalah sesuatu yang amat sangat penting di dalam agama Islam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu sa'ilu, sebagaimana Rasulullah bersabda ketika beliau ditanya, ayyul amali afdal, ya, perbuatan atau amal ibadah apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, ya, jihad di jalan Allah. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, qala tsumma madza? Jawaban Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, yaitu melaksanakan salat sesuai dengan waktunya. Nah, dari hadis ini para bapak sekalian, bahwa jihad itu menempati, ya, tempat pertama dan salat menempati tempat kedua dari segi keutamaan dalam, ya, beribadah. Ya, mungkin kita bisa melihat betapa bahwa jihad itu memang sangat penting bagi, ya, perluasan Islam. Karena tujuan utama jihad dalam Islam itu bukan untuk menaklukkan orang, bukan juga untuk merampas wilayah orang, bukan. Ya, itu yang mungkin selama ini dipahami oleh dunia barat kali dan orang-orang yang memang benci kepada Islam, bahwa Islam itu melakukan ekspansi itu adalah untuk, ya, mencaplok negeri dan menundukkan orang, bukan, ya. Maka ada kata-kata al jihad fi sabilillah, ya, ini yang jadi patokan nih. Bukan al jihad fil iqtisad misalnya, jihad di dalam ekonomi, ya, merebut kekayaan suatu negara, bukan. Dulu Belanda pernah melakukan itu di Indonesia, ya, dengan VOC-nya. Mereka mengambil semua harta Indonesia atau hal-hal yang mereka butuhkan untuk kepentingan negara mereka, dari rempah-rempah dan segala macam yang ada di Indonesia mereka ambil untuk membangun negara mereka. Ya, lebih-lebih lagi pada waktu itu masa Renaissance, ya, masa kebangkitan ekonomi Eropa pada waktu itu memang membutuhkan banyak-banyak, ya, bahan dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam negara. Nah, mereka di negaranya tidak mendapatkannya, maka mereka mendapatkannya di negeri orang pada waktu itu dengan cara bagaimana menaklukkan negara tersebut untuk diambil, ya, apa yang mereka butuhkan. Nah, itu bukan fisabilillah namanya kalau seperti itu. Mereka mengambil, mencaplok wilayah dan mengambil ekonominya. Ya, baru nanti bagian-bagian akhir daripada penjajahan tersebut ada tujuan misionaris agama, yaitu menyebarkan agama Kristen, Protestan dan lain sebagainya. Kalau dari dulu atau dari awal Belanda datang dengan tujuan untuk menyebarkan agama Kristen, saya kira itu bukan hal yang aneh begitu. Karena setiap orang dari negeri mana-mana boleh datang ke negeri kita ini untuk kemudian menyebarkan agama, ya. Yang dari Arab mungkin, dari Persia atau dari mana datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam. Damai-damai saja, ya. Dari India, Gujarat dan sebagainya juga banyak yang menyebarkan agama Hindu. Kita nggak pernah tuh dengar-dengar ribut-ribut perang dengan mereka misalnya. Kecil-kecil saja padahal, ya, ada mungkin. Tapi setelah itu damai. Namun karena tujuan utamanya adalah pada waktu itu motif ekonomi, menguasai negara dan sebagainya, itu yang menjadikan perang itu menjadi kuat, berat jadinya. Tapi Islam tidak pernah seperti itu. Maka setiap Islam ingin mengekspansi suatu negara, itu biasanya adalah bagaimana supaya Islam itu bisa diterima di negara tersebut, ya, bisa diterima di wilayah yang diekspansikan. Tidak harus Islam kemudian menjadi pimpinan di situ. Kalau seandainya pimpinan yang ada di situ baik, mau menerima Islam dengan baik juga, membebaskan Islam untuk berdakwah dan lain sebagainya, pimpinannya di situ boleh melanjutkannya, ya, tanpa harus mengganti dengan pimpinan Islam begitu. Tapi seringkali memang banyak, ya, tidak mau mereka seperti itu.
Nah, maka akhirnya jihad di dalam agama Islam tujuannya adalah untuk menyebarkan agama, bukan untuk mencaplok wilayah atau menundukkan orang. Maka tidak ada dalam kajian Islam membunuh banyak orang. Ya, pimpinan Islam siapa yang terkenal sebagai pembunuh? Ya, semisal Hitler gitu misalnya, enggak ada. Ya, nah, tapi Hitler terkenal dia sebagai pembunuh misalnya, dan masih banyak lagi contohnya. Kenapa? Karena mungkin motif perjuangan mereka bukan jihad fisabilillah gitu ya. Tapi kalau Islam berjihad, tapi jihadnya adalah fisabilillah. Jadi mereka yang betul-betul melawan, yaitu yang harus dibunuh. Yang tidak melawan tidak perlu dibunuh. Buat apa melawan atau membunuh orang yang tidak melawan, begitu ya. Nah, yang kedua dari segi keutamaan adalah bahwa dalam segi ibadah itu adalah sholat, ya, karena memang sholat inilah yang terus menjadikan koneksitas hubungan antara Allah dengan hambanya menjadi terus menerus dilaksanakan, ya, betul-betul satu ibadah yang memang hubungan hamba dengan Tuhan itu sangat dekat. Misalnya dalam satu hadis Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu, katanya. Posisi di mana hamba itu sangat dekat itu adalah katanya pada waktu sujud. Nah, sujud itu hanya ada di dalam sholat, ya, tidak ada di dalam ibadah yang lain. Maka sholat ini harus dilaksanakan secara intensif, ya. Yang 5 waktu harian ada, yang mingguan juga ada, yang tahunan juga ada, ya. Yang harian kita lihat misalnya sholat 5 waktu, yang mingguan ada sholat Jumat. Maka otomatis bulanan juga tentu ada kalau begitu kan, setiap berjalan jadinya. Nah, kemudian nanti diisi dengan lagi tahunan, yaitu sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kasus-kasus tertentu, ya, kekeringan, ada sholat istisqa, ada gerhana matahari, gerhana bulan, ada sholat kusuf dan sholat khusuf. Dan banyak lagi kasus-kasus yang nanti diisi dengan melaksanakan sholat oleh umat Islam. Ya, tidak ada lain adalah bagaimana situasi dan kondisi seperti itu selalu, ya, yang dihubungi adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagi manusia. Maka melalui sholat inilah hubungan antara manusia dan Allah itu menjadi sangat baik, ya. Nah, itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui agamanya ini. Wa kama fil hadisil akhar, demikian juga di dalam hadis yang lain di mana Nabi mengatakan wassalatu imaduddin, adapun salat adalah tiang agama, ya. Apa yang dimaksud salat itu tiang agama, para bapak sekalian? Ya. Kita dalam hal beragama, maka patokan yang paling mendasar sebagai sebutan bagi setiap orang yang dianggap beragama Islam itu adalah sholat, ya. Jadi sekali lagi, patokan orang itu di dalam baik dan benarnya dalam beragama itu adalah melaksanakan sholat. Puasa belakangan, zakat belakangan, haji belakangan, itu begitu. Yang penting adalah sholat. Kalau sudah sholat dilaksanakan, maka amal ibadah yang lainnya itu bisa berdiri di atas sholat, seolah-olah seperti itu, ya. Maka dikatakan sholat itu menjadi tiang agama, menjadi pondasi paling penting, karena melalui tiang-tiang tersebutlah, ya, semua itu berkait. Nah, yang lainnya bisa berdiri gara-gara memang tiang itu dipancangkan begitu, ya. Kita nggak bisa begini bilang, biarinlah sholat saya belang-belang gitu, bolong-bolong, ya. Yang penting saya rajin bersedekah, tuh misalnya begitu, ya. Kan sedekah saya banyak, ya. Saya nanti masuk surga dengan jalan bersedekah, nggak bisa, ya. Ketika siapapun tidak melaksanakan sholat dengan baik, ya, itu menunjukkan betapa bahwa pondasinya hancur, maka apapun yang didirikan di atas pondasi tersebut hancur juga, ya. Maka ketika orang bilang
saya biar nggak sholat atau sholatnya belang-belang begitu, lalu saya banyak bersedekah, sedekahnya hancur juga gitu. Sedekahnya rusak juga, nggak bermanfaat itu sedekah. Gara-gara apa? Gara-gara sholatnya rusak begitu, ya. Orang bilang, wah biarlah saya nggak sholat, yang penting puasa saya full di bulan Ramadan. Nanti saya bantu lagi dengan ya sholat sunnah yang lainnya, sholat duha, sholat tahajud di malam ibadah yang lainnya begitu. Nggak bisa juga, ya. Memang patokannya adalah sholat. Puasa di atas sholat yang hancur, puasanya pun hancur juga. Ya, mereka berkata lagi misalnya, yang penting saya rajin umroh, ya. Nanti bulan haji saya pergi haji, ya, nggak bisa juga, ya. Sholat yang Anda kerjakan, sholat yang dikerjakan itu rusak, maka ibadah haji dan ibadah umroh pun juga ikut rusak juga, ya. Nah, karena itulah patokan dalam beribadah dan diterimanya ibadah-ibadah yang lain itu adalah melalui sholat yang baik, ya, sholat yang benar, karena sholat itu menjadi pancangan atau tiang agama, menjadi pilar agama yang sangat kuat. Kalau sholatnya rusak, maka yang lainnya pun otomatis juga ikut rusak juga. Maka nanti di hari kiamat Allah ya harus menghisab sholat dulu, baru yang lain. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, ya. Pertama kali yang dihisab bagi setiap hamba di hari kiamat itu adalah salat. Idza shalahat shalahal amalu kulluh. Kalau salatnya baik, dapat dipastikan amal ibadahnya yang lain juga baik. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau salatnya rusak, otomatis ya amal ibadah yang lainnya juga ikut rusak juga. Itu begitu. Kita umpamakan kalau ada sebuah bangunan, pondasinya tidak bagus, tiangnya tidak bagus, yang lainnya juga nanti akan mudah roboh. Itu begitu, ya. Nah, maka salat inilah yang Nabi utamakan atau Islam mengutamakan supaya dijalani dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang lain dikatakan wal ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka as-salata faqad kafar. Ya, pemisah ya yang terjadi yang ada pada antara kami sebagai umat Islam dan antara mereka yang non muslim itu adalah melalui salat. Maka siapa saja yang meninggalkan salat maka dia menjadi kafir, ya. Nah, artinya apa? Berarti keluar lagi dari agama Islam, ya. Artinya apa kalau begitu? Ini udah merupakan ancaman yang sangat luar biasa. Orang boleh pengakuan mulutnya, tulisan KTP-nya, namanya yang tercantum mungkin berbau-bau Islami atau berbau Arab-Arab kali begitu, ya. Tapi kalau sholatnya udah ditinggalkan, apalagi berani meninggalkannya dengan terang-terangan dan sengaja, apalagi berani mengatakan bahwa dirinya tidak merasa wajib untuk melaksanakan sholat, udah, dia berarti bukan agama, bukan lagi muslim. Pas bisa dinyatakan sebagai kafir. Sekalipun kalau dikatakan kamu Hindu, enggak, saya Islam, ya. Kamu Buddha, enggak, saya Islam. Ngakunya begitu. Kamu Kristen, enggak, saya Islam. Tetapi di saat yang bersamaan ketika dia mengaku sebagai orang Islam namun dengan sengaja meninggalkan salat, ya, udah pasti itu dinyatakan kafir. Wah, kafirnya lebih berbahaya daripada kafirnya, mohon maaf ya, kafirnya orang Kristen, kafirnya orang Hindu, ini istilah bahasa Islam begitu. Ya, kafirnya orang Buddha mungkin begitu. Kenapa? Tidak Islamnya orang Kristen, dia punya agama Kristen gitu. Tidak Islamnya orang Hindu, dia punya agama Hindu. Tidak Islamnya orang Buddha, dia punya agama Buddha. Tapi ya, tidak Islamnya orang yang mengaku dirinya Islam gara-gara salat, dia enggak punya agama. Ya. Mau dibilang Islam, ternyata dia tidak salat. Karena itu salat menjadi patokan besar, ya, patokan penting untuk dinyatakan orang itu dinyatakan sebagai Islam, ya. Yang tidak sholat udah dinyatakan kafir, ya. Repot.
Mau dibilang Kristen dia nggak mau dibilang Hindu dia nggak mau dibilang Buddha dia nggak mau, ngakunya sebagai Islam. Tapi di dalam Islam dia tidak mau melaksanakan sholat. Lalu apa agama yang dia punya kalau begitu? Ya, dibilang Islam tidak, dibilang Kristen nggak mau, dibilang agama yang lain juga dia tidak mau. Tapi dia tidak dinyatakan sebagai orang Islam. Nah ini berbahayanya orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Wa an Umar radhiyallahu anhu ta'ala annahu hatha 'ala salati. Dari Umar radhiyallahu an beliau juga memberikan motivasi untuk melaksanakan salat. Ketika dia menyuruh kepada beberapa gubernurnya untuk melaksanakan salat. Apa katanya? Ala innahu la hazza fil Islam liman taraka shalah. Ya. Ingatlah bahwa tidak ada bagian apapun, tidak ada keuntungan apapun di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, jadi jangan disangka kalau orang misalnya sudah rajin haji, lalu dibilang katanya dia haji, dan untung melalui hajinya. Ada orang yang mungkin sering bersedekah, lalu dikatakan dia beruntung melalui sedekahnya, tapi tidak mau melaksanakan sholat. Menurut Umar, orang yang tidak sholat, apapun ibadah yang ia kerjakan itu tidak akan ada bagian apa-apanya. Artinya tidak ada nilainya. Kalau kita mengatakan bahwa hazza itu adalah pahala, maka orang yang beribadah tanpa melaksanakan sholat dengan baik, dia tidak akan mendapatkan pahala apapun dari ibadah-ibadah yang lain yang ia kerjakan. Ya, jadi orang mau mendapatkan pahala puasa, benerin dulu sholatnya. Orang ingin mendapatkan pahala zakat, benerin dulu salatnya. Orang ingin mendapatkan pahala haji, benerin dulu salatnya. Ya. Maka kalau kita lihat urutannya rukun Islam, habis bersyahadat lalu melaksanakan salat. Syahadat kuncinya, kunci masuk ke dalam agama Islam. Nah, setelah itu melaksanakan salat. Bolehlah, puasa itu ditinggalkan. Kalau memang uzurnya dibenarkan, silahkan tinggalkan. Ya, zakat, mungkin bagi orang yang tidak punya uang, tidak punya harta dan sebagainya, pasti banget nggak bakalan berzakat. Ya, kemudian haji lebih-lebih lagi, karena haji juga membutuhkan dana yang cukup besar. Jadi nggak jadi masalah. Tidak puasa, tidak zakat, tidak haji itu masih punya toleransi tinggi. Ya. Tetapi orang yang sudah tidak sholat, sementara dia tidak punya uzur syar'i untuk meninggalkannya, maka yang hadis yang pertama mengatakan dia kafir, kata Umar, dia tidak punya bagian apa-apa. Dia tidak punya keberuntungan apapun dalam agama Islam. Wassalatu tukarriru bitikrari awqatiha. Salat itu diulang-ulang atau berulang-ulang dengan berulang-ulangnya waktu. Di mana Allah berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan laksanakanlah salat, mulai dari terbitnya matahari sampai masuknya malam, dan juga laksanakanlah salat subuh, Qur'anal fajri itu salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh Allah dan oleh para malaikat. Jadi nanti ibadah itu ada yang terkait dengan waktu, ada yang terkait dengan mungkin tempat kali begitu ya. Salat itu erat kaitannya dengan waktu. Maka setiap waktu bergulir dan berpindah, kemudian balik lagi kepada waktu tersebut, maka pengulangan salat wajib dilaksanakan. Gitu ya. Puasa juga itu berkait dengan adanya waktu, yaitu masuknya bulan Ramadan. Manakala Ramadan itu balik kembali, maka dia wajib mengulang puasanya. Gitu ya. Nah, kalau yang lain seperti zakat dan haji itu nanti ada karena sesuatu yang lainnya. Tapi yang jelas, salat itu terkait dengan perputaran waktu. Manakala perputaran waktu itu sampai kepada waktu-waktu yang ditentukan untuk melaksanakan salat, maka sholat itu wajib dilaksanakan kembali. Hari ini kita melaksanakan zuhur, anggap kita ambil yang paling gampang, zuhur jam 12 gitu misalnya, jam 12 siang.
Maka manakala besok jam 12 siang itu orang itu masih ada, di saat itu orang dalam keadaan baik, sehat akalnya, sehat jasmaninya, tidak ada udzur syar'i yang membolehkan ia meninggalkan salat, maka dia wajib melaksanakan salat kembali. Ya, begitu seterusnya setiap saat, datang jam 12 siang salat zuhur, datang lagi jam 12 siang salat zuhur. Ya, demikian waktu-waktu salat yang lainnya, ya, berputarnya waktu itu terus ya menjadikan salat tersebut wajib diulang kembali. Karena memang ya melaksanakan salat itu berkaitan dengan perputaran waktu. Wa mimma yadullu ala ahamiyati shalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ya yang menunjukkan pentingnya pelaksanaan salat adalah sabda Rasulullah. Khamsu salawatin katabahunnallah fil yaumi wal lailah, ya. Salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah setiap hari dan malam. Faman wafaha wa addaha bihaqqiha, siapa yang memenuhi dan menunaikannya sesuai dengan syarat dan rukunnya, kana lahu indallahi ahdun, itu menunjukkan bahwa ia memiliki perjanjian di hadapan Allah. Ya, apa perjanjiannya? Ayyadkhulahul jannah. Ya, Allah berjanji bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam yahfazha wa lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak mau menjaganya dan tidak mau melaksanakannya, lam yakun lahu indallahi ahdun, ia tidak punya janji apa-apa di hadapan Allah. Kalau begitu, insya'a adkhalahul jannah, ya, bisa jadi Allah berkenan memasukkannya ke dalam surga, wa insya'a adkhalahun nar, bisa jadi juga Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, para bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, hadis ini menjelaskan betapa bahwa sholat itu menjadi penting. Ya, ketika kita bisa melaksanakannya sholat tersebut dengan sebaik-baiknya, seolah-olah itu menjadi MOU kita kepada Allah. Ya, itu menjadi memorandum of understanding dari kita kepada Allah. Untuk apa? Untuk menjadi catatan penting bagi Allah dan juga bagi kita, bahwa nanti pada masanya Allah seolah-olah dengan perjanjian tersebut itu mewajibkan kita untuk memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali kita melaksanakan salat itu seolah-olah kita setiap saat itu membuat perjanjian di hadapan Allah supaya nanti kita layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pernah membuat perjanjian kepada Allah, ya, untuk masuk surga, ya berarti memang tidak ada catatannya untuk bisa masuk surga. Ya, kalau Allah mau Allah masukin, kalau enggak ya enggak, begitu. Ya, kan lebih baik kalau gitu kita setiap saat bikin perjanjian kepada Allah. Ya, biar kita dapat memastikan diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan melaksanakan salat seperti ini, ya, mungkin untuk memastikan banget masuk surga, ya nggak bisa dipastiin juga gitu. Artinya, apakah kalau udah kita melaksanakan salat benar-benar kemudian lalu kita bisa mengatakan bahwa kita adalah ahli surga? Jangan dulu, ya. Karena nanti hak prerogatif yang memasukkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi udah jauh lebih baik, ya. Karena kita udah punya perjanjian kepada Allah tuh, ya. Allah sudah berjanji, kita siap menerima, dan memang kita yang membuatnya kepada Allah supaya kita siap atau diperkenankan oleh Allah untuk masuk surga. Itu aja yang kita bisa jadikan pegangan. Melalui apa perjanjian tersebut? Yaitu melalui melaksanakan sholat. Ya, bagaimana mereka, ya, yang tidak punya perjanjian untuk masuk ke dalam surga? Nah, ini yang lebih berat lagi, begitu, ya. Maka penting bagi kita untuk setiap saat terus menulis perjanjian di hadapan Allah supaya kita menjadi hambanya yang memang patut masuk ke dalam surganya. Ya, kita nih selaku orang awam harus begitulah, ya. Kalau nanti kita mau udah jadi orang hebat, keren gitu, jadi ahli apa begitu, oke lah, ya. Bahwa masuk surga tidak perlu beramal soleh. Ada yang berpendapat kayak begitu, ya. Tapi itu bukan makomnya kita. Kita belum sampai kedudukannya kayak begitu. Bagi kita pokoknya persyaratan masuk surga harus amal soleh dan beriman.
Yang paling tinggi di antara amal soleh yang paling baik adalah melaksanakan sholat. Itu patokannya bagi orang awam. Ya, ada orang yang berkata, ya, masuk surga bukan karena amal ibadah, masuk surga karena hak Allah yang mau memasukkan, boleh. Tapi bagi kita jangan ngikutin kayak begitu, ya. Bukan nggak boleh, dikhawatirkan nantinya punya pemikiran yang melenceng begitu. Ya, melencengnya bagaimana? Ya, kan masuk surga bukan karena amal ibadah, tuh begitu jadinya tuh, ya. Masuk surga bukan karena amal ibadah, karena Allah yang mau memasukkannya. Jadi percuma kalau saya beramal ibadah, kalau Allah nggak mau masukin saya ke dalam surga, toh ya kan, jadi melenceng akhirnya. Ya, nah, bagi kita selaku orang awam, udah keyakinan saja, yakini saja ayat-ayat banyak di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang menjaga dirinya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, yang diantaranya adalah melaksanakan segala bentuk ibadah-ibadah, amal-amal soleh, itu yang mengharuskan mereka layak untuk masuk surga. Kalau ada yang berkata, oh tidak begitu, silahkan, ya kan? Tapi bukan kelompok kita. Bukan kelompok kita. Muslim kan mereka? Ya muslim, tapi kita kelihatannya belum pantas untuk berada di posisi itu, gitu ya. Kita sudah berkeyakinan saja amal ibadah kita itu menjadi penting untuk kita kerjakan supaya nanti menjadi jalan pelicin paling tidak untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang awam penting untuk meyakini bahwa masa tertentu kita akan berhadapan dengan Allah dan pada masa itu kita masuk ke dalam surga. Ya. Karena kalau ada orang yang berkata bahwa andaikan surga itu tidak ada, apakah Anda masih mau tetap sholat? Enggak ada, andai-andai kayak gitu itu enggak ada begitu. Ya, namanya juga mengandai-andaikan. Andaikan neraka itu tidak ada, apakah Anda akan berhenti sholat gitu misalnya? Ya enggak ada, enggak bisa begitu. Memang neraka udah ada, surga udah ada. Ya, yang menjalankan ibadah dengan baik, ya, dengan iman yang baik juga dia yang akan masuk ke dalam surganya. Yang berlawanan daripada itu yang akan memasuki nerakanya. Udah kan dalam Al-Quran begitu aja. Ya, nggak lebih daripada itu. Kalau ada yang menyangkal daripada itu karena memiliki keyakinan yang lain, silahkan. Tapi kita itu adalah mungkin ada pada kelompok ya yang dasar-dasar sajalah yang kita yakini bahwa dengan melaksanakan amal ibadah, dengan melaksanakan amal soleh, dengan iman yang kokoh, dengan takwa yang baik, itu yang menjadikan kita pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tidak, kita nanti mau punya dalil apa, mau punya argumen apa supaya nanti di akhirat kita bisa masuk surga, ya. Kalau di dunia kita tidak mau beramal atas dasar bahwa nanti masuk surga bukan gara-gara amal soleh kita. Nanti ketika kita nanti di hadapan Allah, kita mau membuktikan keimanan kita, kehebatan kita di hadapan Allah itu pakai apa begitu? Ya, kita mau ngelawan Allah nanti. Ya Allah, kan dulu engkau bilang bahwa masuk surga tidak harus melalui amal saya. Wah, tidak bisa. Ya, engkau lah yang punya hak untuk memasukkan hamba ke dalam surga dan ke dalam neraka. Benar, ya kan? Tetapi kita supaya bisa masuk surga itu harus punya bukti bahwa kita adalah sudah berbuat yang terbaik dan terpantas untuk dilayakkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa begitu nanti bisa jadi akhirnya kita akan tersalahkan begitu. Wa tarikus shalah, adapun orang-orang yang meninggalkan salat, idza rufi'a amruhu ila wali amril muslimin, jika halnya, keadaannya, permasalahannya dilaporkan kepada penguasa Islam. Ini kalau nanti ada di dalam negara Islam yang presidennya juga memang sebagai presiden muslim begitu ya. Nah, kalau seandainya dilaporkan gitu kepada penguasa, maka annahu yustatabu salasata ayyam. Maka ia dituntut untuk bertaubat ya. Diminta untuk bertaubat selama 3 hari. Jadi kalau nanti atau berada dalam negara Islam, pimpinan wilayah lah yang paling tinggi misalnya kelurahan tuh ya, itu wajib menegur warganya supaya taubat.
Ya, negurnya berapa hari? Beri batasan 3 hari. Ya, ada orang yang orang yang ketahuan nih nggak salat, itu harus disampaikan surat teguran tuh kepada saudara Fulan, ya, selaku pimpinan wilayah kami menegur Anda untuk melaksanakan sholat. Tegurannya itu disampaikan 3 hari. Ditunggu selama 3 hari. Nah, mau nggak melaksanakan sholat dan merubah ya keburukannya? Apa yang terjadi? Udah ditegur 3 hari, wa illam yusalli qutila. Ya, kalau sudah ditunggu 3 hari ternyata tidak mau juga melaksanakan sholat, maka dia dibunuh bittifaqil a'immatil arba'ati, berdasarkan kesepakatan imam yang 4. Sawaun kana jahidan laha au kana mu'tarifan bi fardiyatiha. Sama saja dia menentang atau ia mengakui ya kefarduannya. Walakinnaha tarakaha inadan au kaslan, tetapi ia meninggalkan salat tersebut ya karena membangkang atau karena malas. Ya. Nah, jadi orang yang tidak sholat bisa jadi dia memang menentang tuh, nggak mau saya, ya ngapain sholat? Atau dia ngakui sholat itu memang wajib, ya, tapi saya nggak mau melaksanakannya, tuh begitu, ya. Nah, yang kayak begitu nanti oleh pemerintahan Islam itu wajib ditegur, paling sedikit 3 hari, udah 3 hari belum juga mau melaksanakan sholat, itu wajib dibunuh katanya begitu, ya. Nah, walakin inda Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i, akan tetapi menurut Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i, yuqtalu haddan, ya, dia dibunuh sebagai hukuman kazanil muhsan, seperti pezina muhsan, wa qaqatilin nafsil ma'sumah, dan juga sama kedudukannya dengan pembunuh jiwa yang dilindungi, ya. Nah, jadi menurut Abu Hanifah, menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan salat kedudukannya sama dengan orang yang berzina, dibunuh juga. Sama seperti orang yang membunuh, dibunuh lagi, ya. Di dalam agama Islam kan hukum zina muhsan kan wajib dibunuh dia itu, ya. Caranya badannya dipendam setengah badan, timpukin sampai mati. Orang yang membunuh wajib diqisas, membunuh lagi. Kedudukan orang yang tidak salat itu sama seperti itu, ya. Beda dengan inda Ahmad. Wa inda Ahmad, menurut Imam Ahmad, yuqtalu kufran. Ya, dia dibunuh tapi kedudukannya disamakan, disetarakan dengan orang kafir. Ya, orang tidak sholat kedudukannya disetarakan dengan orang kafir. Nah, lalu bagaimana perbedaannya kalau begitu? Wal farqu bainahuma, perbedaan antara kedua pendapat jumhur dan pendapat Imam Ahmad, annaman qutila haddan, orang yang dibunuh karena menjalani hukuman, yu'amalu mu'amalata mautal muslimin, ia diperlakukan sebagaimana matinya orang Islam, ya. Jadi menurut jumhur ulama, matinya orang yang tidak salat sekelas dengan matinya orang Islam, gitu. Tapi wajib dibunuh tuh. Illa annal imam la yusalli alaihi, tapi pimpinan wilayah tidak, seorang pemimpinnya itu nggak boleh ikut sholat di dalamnya. Namun, ya, fataritu minhu zaujatuhu, istrinya masih boleh mewarisinya kalau dia punya harta. Wa yusalu, dia dimandikan, wa yukafanu, dan juga dikafankan. Wa yuqbaru fi maqabiril muslimin, dan dikuburkan di kuburan orang Islam. Wa yusalli alaihi auliyauhu, dan keluarganya boleh menyolatinya. Jadi masih masuk dalam kategori orang Islam. Hanya memang dia dibunuh karena menjalani hukuman. Posisi dia sebagai orang Islam masih berlaku, ya. Nah, itu menurut jumhur ulama, ya, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dia hanya dibunuh karena menjalani, ya, hukuman, dianggap bersalah ketika dia tidak mau melaksanakan sholat. Tapi menurut Imam Ahmad, ya, orang itu kafir, ya. Nah, kalau kafir bagaimana perilakunya? Fala yughsalu, enggak boleh dimandiin. Wala yukafanu, tidak boleh dikafankan. Wala yusalla alaihi, tidak boleh disolati. Wala yuratsu maluhu min ba'dihi, hartanya tidak boleh diwarisin. Ada orang mati tidak sholat, dibunuh, ya, itu hartanya enggak boleh diberikan kepada keluarganya, ya. Diapain nanti itu? Wa maluhu fai'un li baiti malil muslimin, hartanya itu harus direbut menjadi fai', menjadi, ya, pemilikan
baitul mal bagi kaum muslimin. Jadi hartanya diambil tuh buat kas negara, ya, buat kas pemerintah. Enggak boleh diberikan kepada ahli warisnya. Lalu wa yuwari fiturabi kama yuwari hayawan. Cukup nguburinnya, tutupin aja, ya. Pakai tanah, pakai debu, ya, sebagaimana dikuburinnya, ditutupinnya binatang. Ya. Kalau ada kucing mati tuh, gimana coba cara nguburinnya? Ya. Gali tanah sedikit, ya kan? Sedalam yang tidak memungkinkan bangkainya itu kecium gitu, udah tutupin aja. Bagi Imam Ahmad, orang yang tidak mau melaksanakan salat, ya, tuh perlakuannya tuh kayak nguburin kucing. Ya. Yang penting ditutupin tanah dan tidak keluar bau bangkainya. Dah begitu aja. Enggak perlu tuh dilaksanakan prosesi-prosesi yang berbau agama Islam. Ya. Kenapa begitu? Waqad bayyanallahu subhanahu hikmatas salah, karena Allah telah menjelaskan tentang hikmahnya salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena salat itu ya diharapkan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang masih sholat aja masih ya melaksanakan perbuatan keji dan munkar, apalagi orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Ya, nah jadi penting bagi setiap individu yang sudah mengakui bahwa dirinya adalah sebagai umat Islam, ya, untuk wajib menjaga ya ibadah yang paling utama itu yaitu melaksanakan sholat. Jangan sampai ditinggalkan. Nah, itu yang pertama ya dari rukun Islam yang kedua. Yang ketiga berikutnya adalah wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa zakatu innama hiya fil amwaliz zakawiyah mimma tambutul ardu. Zakat itu adalah ada pada harta yang wajib dizakatkan, diantaranya adalah yang tumbuh di bumi. Minal habi wa thimar, dalam bentuk biji-bijian dan buah, ya. Biji-bijian itu nanti adalah biji-bijian yang masuk dalam kategori makanan pokok, ya. Padi, ya, jagung, gandum. Nah, itu masuknya al-hab. Wa thimar, buah-buahan yang masuk dalam kategori buah-buahan itu diantaranya adalah nanti anggur dan kurma, ya. Di luar itu kalau kita punya dalam jumlah yang banyak, ya, itu zakatnya bukan zakat buah-buahan, tapi zakat perdagangan. Dagang buah-buahan namanya, ya. Tapi kalau anggur dan kurma yang dizakatkan adalah itunya gitu, buah-buahannya itu tadi tuh. Jadi kalau kita nanam kurma berapa hektar, kita nanam anggur berapa hektar, yang kita zakatin ya anggurnya. Yang kita zakatin adalah kurmanya, begitu. Tapi kalau kita punya duren, ya kita punya kebun lebar begitu, kita tanamin duren, nggak boleh zakatin durennya. Walaupun orang demen begitu, ya kan? Banyak tuh yang suka, oh kita tanam misalnya duren apa, durennya keren sekarang, duren musangking gitu ya kan? Oh, harganya aja hampir sejuta tuh satu duren tuh, begitu kan? Orang girang, orang suka, tetapi dalam hal zakatnya bukan dengan cara mengeluarkan durennya, ya, tetapi ya kita jual dulu duren tersebut, berapa untungnya, baru nanti dihitung dari harta dagangannya, gitu ya. Nah, jadi buah-buahan selain anggur dan kurma di dalam agama Islam itu tidak mengandung zakat, kecuali anggur dan kurma. Buah-buahan yang lain tidak ada zakatnya, ya. Wa minan naqdain, ya, az-zahab wa fiddah, ya. Ada benda benda-benda sekelas emas dan perak. Itu ada zakatnya. Kalau besi, kalau timah atau yang lainnya, itu nanti masuk ke dalam jual beli lagi. Kalau emas dan perak, yang memang dizakatkan adalah emas dan peraknya, gitu ya. Tapi nanti ada aturannya seberapa banyak kita punya emas dan punya perak, ya, yang wajib dizakatkan. Wa bahimatul an'am, dan juga binatang ternak, ya. Binatang ternak yang dimaksudkan yang boleh dizakatkan itu adalah
semua binatang yang dipelihara yang berkaki 4 tapi ya. Berarti kalau kita pengusaha ayam, pengusaha bebek, pengusaha burung ya, walaupun untungnya gede gitu dari hasil usaha tersebut, itu tidak diperkenankan menzakatkan burungnya, menzakatkan ayamnya, menzakatkan bebeknya. Tapi mungkin nanti zakat dari jual bebek, jual burung, jual ayam gitu ya. Barang yang halal begitu. Tapi kalau bahimatul an'am memang yang dizakatkan adalah ya binatang yang dipelihara itu. Contohnya kambing ya. Kambing itu nisabnya sampai 40 ekor ya. Batas minimal kita memiliki sampai dapat diwajibkan kita mengeluarkan zakat itu adalah kambing misalnya 40 ekor. Udah dipelihara 1 tahun. Ya. Terus pemilikannya utuh sebagai milik pribadi, bukan milik orang, bukan milik bersama begitu ya. Kalau milik bersama nanti ada aturannya lagi. Sekarang kalau kita sudah melihara 1 tahun milik pribadi yang tamam, yang sempurna, ya sudah sampai batas nisabnya yaitu 40 ekor. Nah, masuk ketemu tahun namanya haul. Nah, maka wajib kita berzakat. Zakatnya apa? Yaitu kambing itu. Kambing yang kita pelihara itu yang kita zakatkan. Enggak boleh ya dijual dulu kambingnya lalu duitnya dikasih orang yang menerima zakat. Jadi memang betul-betul kambingnya. Nah, dengan demikian ketika kita menzakatkan kambing yang 40 ekor, ya 1 di antara 40 ekor itu kita serahkan kepada orang yang berhak menerima zakat gitu. Ya, jadi memang ya zat bahimahnya itu. Kalau kita berzakat unta, ya kita memiliki unta mulai dari 5 ekor. Ya, 5 ekor itu ya zakatnya 1 kambing. Ya. Kenapa? Baru punya sedikit, ya. Nah, maka unta itu ya nisabnya adalah 5 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Nah, jadi dengan kata lain kalau gitu para bapak sekalian, para hadirin, setiap benda zakat itu memang bendanya yang dizakatkan ya untuk diberikan kepada orang lain. Itu begitu. Nah, kalau nanti kita punya burung, ya, kita punya ayam, kita punya bebek, punya angsa, punya peliharaan binatang-binatang halal seperti ikan, ya. Lalu dari hasil pemeliharaan tersebut kita menjadi beruntung dengan peruntungan yang banyak begitu sampai kita pantas untuk mengeluarkan zakat daripada hasil peruntungan tersebut. Yang dizakatkan tuh bukan bendanya. Misalnya kita beruntung sampai mendapatkan nisab ya jual ikan sama dengan nisab zakat begitu. Kita punya ikan tuh, kita pelihara ikan. Ya, ikan apa aja pokoknya. Ketika kita melihara ikan, kita memiliki kekayaan yang setingkat ya dengan emas, yang setingkat dengan kambing, yang setingkat dengan urudut tijarah dan sebagainya, tapi kita tidak mengeluarkan ikannya. Ya, yang kita keluarkan nanti hasil perdagangan ikan. Itu begitu, ya. Tapi kalau kita punya kambing, ya kambingnya gitu. Kita punya emas dan perak, ya emas dan peraknya, ya. Nah, itu zakat dalam agama Islam. Ya, kita kayaknya sih belum punya nih kayak begini, ya. Nah, kemudian barang-barang dagangan. Nah, kalau barang-barang dagangan juga nanti bukan barang dagangan kita yang kita zakatin gitu, ya. Hasilnya adalah uangnya begitu. Wa qad jaa amrullahi subhanahu wa ta'ala biha wa bayyana al-wa'da wal wa'id. Ya, telah datang perintah Allah untuk melaksanakan zakat, juga dijelaskan juga janji dan ancamannya. Ya, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama talihabbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya
Dalam hal ini nanti maknanya adalah zakat, ya. Fi sabilillah, ya, berinfaknya di jalan Allah. Kalau orang berinfak di jalan Allah, Allah janjikan kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila, maka ia akan mendapatkan pahala seperti, ya, satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkainya terdapat 100 buah. 100 biji, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang ia kehendaki. Ya. Jadi kalau kita ayat ini misalnya kita pakai sebagai dalil untuk berzakat atau berinfak atau bersedekah, saya kira sama saja nanti, karena ini adalah bagian daripada bentuk pengeluaran harta misalnya begitu. Maka setiap kali kita berinfak, setiap kali kita bersedekah, setiap kali kita berzakat, berdasarkan ayat ini, pahala yang Allah kasih itu dikalikan 700 kali lipat. Ya, dikalikan 700 kali lipat. Kok sampai segitu banyaknya? Allah yang mau, ya, bukan kita yang mau. Kalau Allah yang mau, Allah yang ngatur, ya itu jadinya seperti itu. Kalau nanti orang berbuat jahat, pahalanya apa, dosanya 1, ya Allah yang mau juga begitu, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nanti pada ayat yang lain, siapa yang berbuat baik, dia akan dikalikan pahalanya 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Orang yang berbuat jahat hanya dibalas hanya sekedar sama dengan perbuatan jahatnya itu, gitu, ya. Jadi Allah memang punya aturan, setiap perbuatan baik akan dilipat gandakan, tapi setiap perbuatan buruk cukup dinilai sesuai dengan keburukannya, ya. Inilah keutamaan dan anugerah yang Allah berikan kepada manusia bagi mereka yang mau beriman untuk kemudian dia berbuat baik. Ayat yang lain Allah berfirman, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifalahu. Siapa yang mau meminjamkan kehadirat Allah dengan pinjaman yang baik, yang dimaksudkan adalah berzakat, fayudha'ifahu lahu, maka ia akan menggandakannya. Allah akan menggandakannya. Terakhir, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah yang dapat mensucikan diri mereka dan mensucikan hati mereka. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan zakat, ya. Ya, mungkin insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya akan lebih dirincikan lagi bagaimana penjelasannya, ya.